Welcome back to our channel Jadi Maba. Nah, kenapa gue pakai bahasa Inggris? Ya, ini episode spesial. Akhirnya gue sama Dimas berhasil ngedatengin langsung anak dari kelas khusus internasional atau biasa disebut juga VVIP ya. Pas kita VIP. VIP ya? Oh, V-nya satu. Oh, satu. Bukan dua. Dan BTW, congratulations buat kita semua. Thank you banget. Podcast Jadi Maba menempati urutan ke-31 secara Spotify chart. 31. Yes. 31. 31 tuh. Podcast hancur lewat. Podcast apa lagi lewat? Belajar bahasa Inggris lewat. Kita masih kalau mungkin peringkat 1 masih dirintik sendu ya. Kita mungkin kurang sendu atau gimana, tapi ya udah kita tampil apa adanya dengan diri sendiri. Oke. Padahal isinya perjuangan mahasiswa nangis semua loh. Iya. Perjuangan mahasiswa nangis semua. Tapi ngomong-ngomong bahasa Inggris, di FYP TikTok gua itu sekarang sering kali lewat ini lagu ini. Pamela Melawan. Pamela tuh sering banget cuy. Kayak gitu. Oke, itu update nggak penting. Ya. Yep. Sekarang kita udah kedatangan bintang tamu. Mahasiswa KKI. Sekarang lagi di Inggris. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama dia. Tapi sebelum itu, seperti biasa, gue akan menyebutkan atau menceritakan tentang profil dari jurusan kedokteran KKI UI. Dengan ini gelar ganda ya, karena kalau misalnya di KKI itu ada sistem yang gelar tunggal ataupun gelar ganda. Nah, akreditasinya A. Ini masuk ke akreditasinya Fakultas Kedokteran secara umum. Lalu daya tampung 2022 itu 60 orang dengan rincian talent scouting 24 orang, SIMAK dan SIMAK 36 orang. Terus jumlah pendaftar tahun 2021 591 orang dengan rincian talent scouting 249 orang, SIMAK 342 orang. Daya saingnya itu sekitar 21,04%. Dengan rincian talent scouting 12,85%, 12,85% dan SIMAK 8,19%. Biarpun ini KKI ya, yang punya image yang daftar dikit, tetapi ternyata kedokteran KKI kedokteran itu ternyata yang daya saing itu paling ketat sebenarnya. Yang paling itu tuh kalau nggak salah adalah teknik kimia kalau nggak salah. Yang paling tinggi itu yang paling daya saing yang paling rendah itu teknik kimia. Teknik kimia itu yang daftar 8, yang keterima 7. Itu kasihan banget. Ya Allah, kalau dibandingin lo sendiri. Kalau dibandingin FIB masih ini, jurusan FIB masih daya saing untuk paralelnya masih tinggi. Enggak dong, enggak bisa disandingin gitu karena ini KKI paralel kan beda. Oh iya. Kayak gitu. Oke, cukup deh ya. Sekarang mungkin kita ke tamu kita. Sudah ada Uki. Halo Ki. Halo, apa kabar? Halo. Nah, Ki, di sana jam berapa Ki? Di sini jadi lupa kan gue 3:30. 3:30 Pak. Sore. Ya, sore. 3:30 sore. Oke. Ya di Depok jam berapa, Dimas? Sekarang pukul 10.37. 10.37 sama. Jadi perbandingannya jauh ya. Gak apa-apa. Ya lumayan lah, lumayan. Nah, Ki, gue sebenarnya biasanya ini kalau misalnya cerita, kalau misalnya nanya nih pertanyaan pertama biasanya kenapa milih kedokteran. Tapi sebenarnya kan kita udah 2 episode tentang kedokteran gitu. Iya. Nah, gue cuma ini sih episode ini sebenarnya pengen ngebawa nuansa-nuansa KKI-nya. Sebab dia fokus ke KKI lah ya. KKI-nya. Fokus ke KKI. Jadi tapi tenang aja masih bahasa Indonesia. Kami juga nggak ngerti si gede tuvelnya. Nah, Ki, boleh cerita nggak Ki? Kenapa sih lu pilih KKI? Kita nggak usah nanya kenapa pilih kedokteran lah. Oh iya benar. Ya, kenapa sih pilih KKI? Jadi boleh cerita pribadi dikit nih? Ya bebas. Kayaknya setengahnya bakal pribadi sih. kita bukan podcast yang informatif bahwa KKI itu adalah ini. Enggak, kalau itu cari di YouTube banyak.
Itu cari di YouTube, cari di internet banyak ya. Kita tuh pengennya adalah apa yang tidak kamu temukan di internet. Makanya yang dengerin banyak. Nah, boleh. Mantap. Boleh ya? Boleh cerita-cerita dikit. Ya, Jadi, silakan. flashback ke tahun 2018, by the way gue FKUI 2018, itu kan pastilah anak-anak pas kelas 12 SMA, dia bingung, oh masuk mana nih, mau masuk mana. Gue dulu udah pakem, gue pengennya kedokteran, dan pilihan kedua gue waktu itu hukum, kedokteran dan hukum. Sebenarnya mau KKI, mau reguler, it's not a problem untuk diri gue sendiri. Karena Sorry Ki, SMA lu mana Ki? SMA gue Taruna Nusantara. Oh, anak PN. Nah, banyak tuh teman-teman yang bilang, oh kenapa nggak masuk akademi dan lain sebagainya. Tapi emang gue dari awal pengen masuknya ke perguruan tinggi negeri. Ya udah, pada saat itu gue akhirnya memilih untuk daftar SNMPTN. SNMPTN, alhamdulillah dapat kuota. Daftarnya karena sekolah gue di Jawa Tengah, itu harus milih salah satunya di Jawa Tengah. Dan gue waktu itu targetnya paling mungkin masuk UGM, dan pilihan kedua gue Undip, itu dua-duanya FK. Alhamdulillah tidak dapat. Terus masuk ke SBMPTN, itu gue semua pilihannya 3-3 FK, kan bisa milih 3 ya. Itu juga tidak ada yang dapat. Tapi emang dari awal sudah siap-siap untuk ikut ujian yang mandiri. Both dari waktu itu di zaman gua itu gak ada simak reguler. Adanya cuma simak paralel sama simak KKI. Itu simak paralel pilihan gua tuh hukum, teknik elektro, sama ilmu komputer. Masih kuat. Terus yang KKI cuma bisa milih satu kan, milih kedokteran. Ya udah, pada akhirnya dapat di kedokteran KKI, dapat juga di hukum UI. Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi sama orang tua, akhirnya lebih mantap untuk masuk ke kedokteran. Oke. Nah, gue tuh penasaran sama reaksi orang tua lu. Kalau gue bilang mau ke orang tua gue mau KKI, bapak gue cuma akan bilang, lo kata duit tinggal mati. Nah, itu reaksi orang tua lo gimana? Maksudnya, lo pasti kan akan ngomongin tentang biaya, lo akan ngomongin tentang bahwa lo akan exchange, exchange-nya mungkin lebih wajib ya, kayak gitu. Nah, itu gimana? Apa mungkin Uki ini, tipikal yang penting studinya, uangnya nggak usah dipikirin gitu. Nah, Ya, lo tuh atau tipikal yang mana? yang penting UI gitu misalnya. Kan ada juga yang orang yang ya udah gue nggak peduli jurusan apa, gue nggak peduli kuliahnya kayak gimana, yang penting gue UI gitu. Banyak yang kayak begitu. Nah, gue itu coba itu dulu deh, yang orang tua lo gimana? Karena ya pasti itu gue ngeliat tuition fee-nya aja kayak apapun gue akan mikir juga sih. Mohon maaf. Gimana? Orang tua gue sempet sih agak reluctant pada saat, jadi gue nggak daftar talent scouting karena orang tua gue masih mau gue untuk coba yang reguler. Itu satu hal yang harus gue highlight ya. Jadi orang tua gue masih reluctant untuk gue untuk daftar ke KKI langsung. Jadi ya udahlah, KKI itu salah satu resort, istilahnya salah satu hal yang bisa dipilih, tapi lu pilihnya nanti pada saat untuk ujian mandiri. Jangan ambil pada saat undangan, karena ketika undangan lu udah nggak bisa nolak. Siapa tahu lo keterima reguler dan lain sebagainya. Nah, orang tua gue itu jujur, gue nggak tahu ya tipe orang tua gue gimana, tapi jujur malah lebih khawatir gue secara biaya. Karena mungkin orang tua gue tipe yang nggak terlalu terbuka dengan biaya, tapi yang gue tahu mereka sangat suportif terhadap pendidikan, lebih suportif pendidikan daripada hal-hal lain. Mereka santai, kayak kesannya gue lihat sih santai-santai ya, tapi gue melihatnya kayak ini sebenarnya uangnya ada atau enggak sih, ini sebenarnya uangnya ada atau enggak sih. Setiap kali gue nanya gitu gue malah dimarahin cuy. Lah ya udah lu sekolah aja, yang penting lu bener sekolah dan lain sebagainya gitu. Kalau dari orang tua gue sih waktu itu gitu. Kalau mungkin dibilang bisa dibilang gue dari keluarga yang berada atau enggak, gue sih nggak mau bohong kalau gue bisa bilang alhamdulillah orang tua gue ada rezeki untuk menyekolahkan gue di sekolah yang bagus. Tapi kalau tadi balik lagi apakah memang harus UI dan lain sebagainya, orang tua gue tuh selalu pengen gue di tempat yang terbaik. Jadi kan ya kalau kita tahu di Indonesia itu
perguruan tinggi negeri terbaik kan 3 ya. Kalau misalnya ranking beda-beda, ada di UGM, ITB sama UI. Jadi orang tua gue pengen gue di salah satu itu, dan ya jurusannya juga kalau bisa jurusan yang terbaik. Jangan jurusan yang memang yang penting di UI aja gitu. Jangan sejarah. Jangan sastra Indonesia. Enggak, mereka nggak spesifik itu, nggak spesifik bikin apa-apa. Spesifik juga nggak apa-apa. Kita selalu ngomong kayak gitu. Tapi ini nggak sih? Sesuai sama passion katanya. Passion orang tua lu ini nggak apa? Ya kalau misalnya kita berandai-andai passion lu ternyata memang ya di antara ilmu sejarah sama sastra Indonesia, apakah akan tetap mendukung nggak sih? Orang tua gue tipe yang mendukung asal reasoningnya kuat dan mereka bisa melihat peluang karir dalam jurusan tersebut. Oke, berarti sejarah sama sastra Indonesia tetap ditolak. Oke, siap. Enggak, bisa dong. Nggak apa-apa, kayak bilang ya aja. Jujur aja, hukum, mereka sempat nolak hukum loh. Nyokap gitu? gue sempat agak marah-marah gue mau hukum, karena di keluarga gue itu sangat sedikit orang yang pursue hukum. Mungkin satu orang aja. Dan nyokap gue karena memang exposure-nya dikit, nyokap bokap gue mungkin tidak melihat bahwa hukum bisa kesini, hukum bisa kesini. Itu sempat ditolak. Ya. Mereka research juga, gue juga research, gue kasih ini loh bisa jadi ini. Akhirnya mereka mulai menerima. Ya, berarti ini perkaranya karena nggak terlalu familiar aja ya. Ya, betul. Ya, emang biasanya orang tua tuh juga kayak gitu nggak? Ya, gue sama Adip mungkin juga punya pengalaman yang sama gitu kan, karena sejarah. Jadi apa lu? Sastra Indonesia, bikin kamus. Nah, oke, itu sekarang kan itu udah lah orang tua sudah oke, lo pun sudah mantap, sudah diterima. Tapi kita mundur dikit aja. Proses penerimaannya itu berkas apa aja sih yang lo ajuin? TOEFL perlu nggak TOEFL? Ini mau gue ceritain yang talent scouting juga atau cukup yang yang lo ikutin aja, Yang gue ikutin aja ya. Kita nggak usah informatif banget, nggak usah. Siap. Ya, kalau para besti, kita manggilnya besti. Para besti, silakan Google. Kalian punya internet, kalian bisa dengerin ini, berarti punya kuota dan punya HP. Oke, Google sendiri. Jadi sebenarnya soalnya kalau Google pun juga kadang-kadang agak tidak terlalu informatif juga. Jadi mungkin gue tambah-tambahin dikit ya. Jadi kalau simak, kalau gue yang jalur tes itu kita pertama as usual ambil formulir yang pasti kita harus menyiapkan nilai TOEFL atau nilai IELTS. Gue juga lupa requirement-nya berapa, bisa dicek sendiri di Google-nya FKUI, yang KKI itu ada. Nah, persiapan TOEFL IELTS ya gue saranin itu kalau bisa ya 3 bulan sebelum pendaftaran dibuka. Dan kita masukin formulir, masukin berkas, ya udah terus kita tes. Kita tes itu tes akademik dalam bahasa Inggris, dan satu lagi itu ada tes, gue lupa nama tesnya apa, tapi pokoknya kita dihadapkan pada satu kasus, ada 4 pilihan. Jadi ada kayaknya kalau nggak salah tuh ada either puluhan atau ratusan soal. Kita dihadapkan dengan satu kasus. Di tiap kasus ini ada 4 pilihan respons yang akan kita lakukan. Itu harus kita urutin dari 1 sampai 4. Dari mana yang kita rasa cocok dengan diri kita sampai yang tidak cocok dengan diri kita. Oh, psikotes nggak sih ini? Bukan macam-macam itu, tapi bukan psikotes. Gue juga lupa namanya. Oke. Soalnya dari brosur yang gue lihat nggak ada. Dari brosur yang gue lihat tuh nggak ada, cuman written test, subjects for the exam natural science, matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kayak gitu. Banyak ya. Tapi mungkin berubah juga. Iya. Tapi mungkin peraturannya juga berubah ya. Karena udah 4 tahun juga. Ya, oke, lanjut. Terus, nah ini banyak orang nggak tahu ya. Jadi setelah tes, jadi pada saat zaman gue tuh seingat gue yang daftar SIMAK itu either 500 sampai 700 lah, kisaran segitu. Dan itu sekitar 150 orang dari yang nilai tes akademik dan tes yang satu lagi gue bilang itu tertinggi, itu ditelepon oleh pihak FKUI dan diundang untuk wawancara. Wawancara dan tes MMPI.
MMPI itu mungkin teman-teman bisa Google sendiri, itu hampir mirip seperti psikotes. Itu ada 400 atau 500 soal seingat gue. Itu di MMPI, terus wawancara tuh langsung sama dosen. Kayak kita dibagi 8 ruangan, itu kita di rolling 1 menit untuk 10 menit untuk memecahkan kasus yang dikasih oleh dosen FKUI. Baru dari situ diambil 36 atau 24 orang itu. 36 ya, 36. Oke. Ini tesnya berat banget sih. Gue udah pasti nggak lolos sih ini. Sekaya apapun bapak gue. Kalau misalnya di brosur yang gue download untuk brosur FKKKI tahun 2021, ini gue download di simakui.ac.id, sarjana kelas internasional fakultas kedokteran.html. Ini requirement-nya adalah high school graduate or equivalent no longer than 5 years at the registration time. Berarti lulusnya tidak lebih dari 5 tahun setelah SMA, dan membutuhkan TOEFL minimal skor 550 atau IELTS dengan minimal skor 6. Gede banget ini. For your info, CPNS itu hanya 450. Jadi gede banget sih. Ini gede banget sih. Itu untuk masuk FKUI doang ya? Belum untuk exchange-nya lebih tinggi. Oh gitu ya, berarti exchange itu ada tes lagi? Jadi kita harus ngambil, pada saat sebelum exchange, kita harus ngambil IELTS sih biasanya disaranin. Dan itu requirement-nya lebih tinggi lagi. Oke. Oke, ini 550. Ya, tapi ya biasanya yang KKI nggak mau jadi PNS. Ya kali, PNS-nya PNS mana? Pegawai Nagita Slavina mah oke-oke aja kali. Ada anak KKI FKUI jadi tentara, ada. Ya tentara dengan kan PNS pengabdi negara juga jatuhnya. Beda. Nah, terus itu kan lo udah masuk nih. Itu soalnya kalau SIMAK itu kan full bahasa Inggris, ya kan? Betul. Lo belajarnya gimana nih? Kan maksudnya ya belajar soal kan kebanyakan bahasa Indonesia. Kan ya mayoritas orang-orang masuknya adalah reguler dulu. Bahkan yang KKI aja pun pasti nyoba reguler dulu. Nah, lu belajarnya tuh gimana? Dengan soal nanti yang bahasa Inggris itu. Dengan soal bahasa Inggris itu mungkin gue dibantu dengan gue coba riset dan juga coba nanya-nanya kakak tingkat gue, baik dari alumni SMA ataupun kakak tingkat FKUI yang mungkin udah gue kenal sebelumnya. Itu gue coba nanya-nanya, diskus sama mereka, dan nanya-nanya soal juga ke mereka. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau cari referensi soal, itu ada temen gue sekolah di mana ya? Salah satu sekolah internasional, dan soal SMA dia tuh hampir mirip sama soal masuknya KKI. Kalau nggak salah dia Cambridge deh, kalau nggak salah sistem sekolah internasionalnya. Jadi nggak jauh beda. Dan mungkin kalau misalnya sama SBMPTN pun juga nggak jauh beda. Ya mungkin kalau mau belajar ya coba aja translate soalnya ke bahasa Inggris dan kemungkinan jawabannya gimana. Tapi level ini kan berarti kan lo sudah pernah ikut pernah ikut SBM ya, dan SIMAK KKI. Level kesulitan dari soalnya menurut lo sama aja atau adakah yang lebih sulit? Menurut gua pada saat tahun gua nggak tahu kenapa gua ngerasa SBMPTN-nya lebih sulit. Tapi kalau gua lihat-lihat soal-soal sebelumnya sebenarnya sih ya hampir sama-sama sulit. Tapi mungkin ada beberapa tahun di mana ya SBMPTN majority sih SBMPTN lebih sulit, tapi walaupun tidak terlalu jauh berbeda kesulitannya. Oke. Pertanyaan gue ada 2 nih, Ki. Gue penasaran deh. Kalau yang anak KKI itu SMA-nya kebanyakan di mana sih? Apakah SMA internasional juga ya, kayak British School dan segala macam gitu? Nah, itu yang pertama. Nah, terus kalau yang kedua, menurut lo, orang-orang yang di KKI itu awalnya memang pengen ngincer reguler, apakah enggak? Kebanyakan memang ya udah, gue emang pengen exchange dan emang ranah gue karena udah SMA gue udah internasional, ya gue juga harus internasional. Menurut lo gimana? Oke, gue coba jawab yang pertama ya. Kalau yang pertama itu sebenarnya variatif ya. Seingat gue sih
masih banyakkan anak negeri dan anak swasta daripada anak sekolah internasional. Swasta yang bukan internasional, seingat gue. Di angkatan gue. Tapi ada juga di beberapa angkatan memang anak internasional lebih banyak, tapi nggak terlalu jauh berbeda. Di anak reguler pun kalau di FKW juga ada kok ada anak dari sekolah internasional masuk ke reguler. Nah, kalau yang pertanyaan kedua, yang gue lebih lihat sih kebanyakan memang mereka cita-citanya jadi dokter, kayak bukan masalah internasional dan reguler. Kalau gue lihat sih pengen jadi dokternya, pengen jadi dokternya, dan mereka melihat ada dua platform which is reguler dan KKI. Mereka bisa memilih untuk mengambil choice itu sebenarnya. Dip, Apa? tau nggak apa yang gue pikirin dari tadi? Apa itu? Suara internet dia tuh lancar banget. Sampai kayak dia tuh bareng kita. Gue takut nih orang-orang yang denger nggak percaya ini dia di UK. Bohong, ini mah sebelahan paling. Ya udah. Itu yang gue pikirin dari tadi. Gimana cara membuktikan? Ya itulah. Ya itu untuk menjawab kalau ada yang nge-tweet, emang kalau internet udah cepet buat apa sih? Ya ini, buat ini. Buat ini, Pak. Buat ini, Pak. Kenapa internet harus cepat? Buat ini. Buat ini. Ada. Mungkin ada yang jawab ini ya. Buat apa? Buat metaverse. Beneran ya tadi. Gue tuh terkagum-kagum sama sinyal internet Inggris, cuy. Ya Allah, nih orang-orang Londo Inggris. Bahkan beberapa episode Keren kita banget. tuh, beberapa episode kita tuh meskipun udah di Indonesia gitu, ada bagian yang mau nggak mau kita edit nih, padahal kita males ngedit. Iya. Orang kita yang sebelahan aja hancur suaranya. Gila, Iya, sebelahan. aja ini kadang-kadang juga jelek internetnya. Di sono nggak ada. Enggak jadi, jangan nyebut merek. Wah, Nggak jadi. nyebut merek. Nggak ada internet yang sering mati itu ya. Nggak ada internet yang sering jadi trending lah gitu. Yang sering jadi trending. Yang kalau orang-orang pada mati, dia sendiri masih bisa nge-tweet. Sampai di-mentionin orang-orang kagak balas. Iya. Oke, lanjut. Daripada kita ngomongin ngalor gitu nanti. Nah, kalau kan itu udah tuh. Gue punya lagi nih tuh. Waktu itu gue pernah ke kafe, terus gue ketemu anak KKI, gue mutualan, dan anak FE. Gue nanya, lu tuh kalau kampus ngomong lu pasti bahasa Inggris kan? Pas keluar tuh Inggris lagi nggak sih? Nah, ternyata kebanyakan dia Inggrisnya itu lebih ke nulisnya. Nah, kalau menurut lu sendiri, Ki, itu secara kebiasaan habit ngomong Inggris itu emang di kelas aja apa gimana sih? Ya. Antara teman-teman. Ya, antara teman-teman lo. Ya, antara teman-teman apa? Atau mungkin lu lebih bahasa campuran gitu kan? Nah, kalau bahasa campuran mah nggak usah KKI. tinggal di Pancoran juga lo ngomongin Jaksel, bahasa Jaksel. Iya. Selipikol. Kalau kita sih lebih di kelas ya, dan lebih kalau tugas pasti semuanya bahasa Inggris, dosennya ngajarnya juga bahasa Inggris. Tapi kalau di antara teman-teman sih bisa dibilang campur, tapi 80% masih pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak benar-benar dikit banget yang full bahasa Inggris. Tapi kayak ada di beberapa angkatan tuh ada memang baik either dia memang anak luar negeri atau dia anak internasional, anak Indonesia tapi memang lama sekolah di internasional atau tinggal di luar negeri, ya bahasa Indonesianya memang kesulitan, tapi itu bisa dihitung pakai jari kok jumlahnya. Oke. Berarti kalau misalnya, tapi ini menurut lo, kita ngomongin stigma boleh dikit ya? Boleh dikit ya? Boleh. Nah, ini kan gue selalu berstigma bahwa anak KKI adalah anak-anak elit yang tidak terjangkau dengan saya. Ini pribadi ya, pribadi. Gue nggak tahu kalau yang lain mungkin lebih mudah bergaul apa gimana. Tapi bagi gue tuh anak KKI, apalagi kalau di FIB itu, seingat gue, FIB itu kan nggak ada KKI. Jadi gue hampir tidak pernah bergaul dengan mereka. Tapi menurut lo pergaulan anak-anak, ya sepengalaman lo aja, sepenglihatan lo, bagaimana anak-anak luar KKI memandang lo, dan bagaimana teman-teman lo atau lo sendiri memandang anak-anak yang ya non KKI. Oke.
Kalau dari gue pribadi dulu ya, Ah, ah. kalau gue pribadi sih nggak memandang beda ya, karena pada akhirnya kalau di antara teman-teman FK, pada akhirnya kan goals kita untuk menjadi dokter. Tapi mungkin kalau bersosialisasi kan karena memang kelas kita juga beda, dan kita kan intinya kita tuh punya jadwal sendiri yang sudah didesain sama fakultas, dan teman-teman KKI, teman-teman reguler juga punya jadwal sendiri. Kadang tuh waktu untuk socialize sama teman-teman tuh cuman pada saat kalau kita ngerjain kerjaan organisasi. Dan pada saat ngerjain kerjaan organisasi, kalau yang gue lihat teman-teman gue sangat mingle dan sangat terbuka dengan teman-teman yang reguler, baik teman-teman regulernya terbuka terhadap KKI ataupun KKI-nya terbuka terhadap teman-teman reguler. Jadi kalau bisa lagi bilang elit anak KKI, gue lebih melihat bahwa anak KKI itu, kalau misalnya kita lihat dari harta ya, kalau kita lihat dari harta tuh anak KKI mostly itu orang tuanya ya berharta, maksudnya anak-anaknya itu ya sama lah sepantaran. Kalau misalnya di reguler FKUI itu ada dari yang paling kaya banget, ada juga sampai yang paling bener-bener sederhana banget. Tapi gue juga bisa bilang bahwa di antara anak-anak reguler di FKUI, angkatan gue maupun angkatan-angkatan lainnya, ada juga kok yang lebih kaya dari anak-anak KKI. Jadi menurut gue, kalau kembali kepada kita bersekolah dan lain sebagainya, kita tetap mingle, kita tetap bergaul satu sama lain, nggak ada beda-bedanya. Terus gue jadi keingetan. Sorry ya, ini mungkin podcast kita tuh gitu. Podcast kita tuh maju mundur. Jadi kayak beberapa pertanyaan yang sebelumnya mungkin diulang lagi ketika ingat, karena kita sengalirnya aja. Ketika lo yang kan lo dikasih tahu nggak sih bahwa akan ada 3 tes berarti ya? Akan ada 3 tes itu lo dikasih tahu nggak sih? 4 tes berarti. Apa sih? Iya 4 tes. Nah itu lo dikasih tahu nggak sih? Gue cuman tahu 2. Gue jujur gue nggak tahu tes wawancara itu. Gue nggak tahu tes wawancara sama MMPI itu loh. Oke. Gue tahu setelah gue nanya ke kakak tingkat gue dari SMA. Memang kebetulan masuk FKUI. Kalau nggak ada itu gue nggak tahu. Nah, lo mempersiapkannya itu gimana? Atau lo nggak persiapan karena lo merasa ya udah ini tes psikologis, karena tadi gue nyari juga yang MMPI itu memang itu tes psikologis, atau karena lo merasa itu tes psikologis, ya udah mungkin lo merasa ya udahlah nggak usah terlalu persiapan, apa gimana persiapan lo buat menghadapi tes psikologis itu? Psikologis dan wawancaranya ya? Iya, tes psikologis dan wawancara. Kalau psikologis, gue waktu itu sempat sekali coba untuk lihat soalnya itu semacam apa sih. Kayak gue bener-bener nggak tahu MMPI itu apa. Gue udah pernah, kan gue masuk SMA, masuk SMP, gue juga di tes psikotes, tapi gue nggak pernah nyentuh namanya MMPI itu apa. Ya udah gue coba ngerjain soalnya, oh ternyata seperti ini, biar gue tahu aja soalnya kayak gimana. Tapi pada akhirnya pas gue ngerjain, karena memang tes psikologi, jadi kayak sesuai dengan hati kita aja. Kalau wawancara itu, gue sempat ngobrol sama kakak tingkat gue juga, dan itu gue cuman coba nge-list questions, pertanyaan-pertanyaan yang memang dia pernah ditanyain pada saat wawancara itu. Gue coba jabarin dan gue coba telaah, oh ini mungkin bisa nanyanya ke sini nih, ini topik besarnya tentang apa sih yang mau dicari tahu sama si dosen ini. Ya gue coba latih untuk bisa ngomong dengan lancar dan dengan apa istilah itu, dengan padat dan singkat. Karena waktu itu dulu masalah gue tuh ngomongnya tuh terlalu cepet, kadang-kadang orang jadi gak ngerti gue ngomong apa. Oke, tesnya bahasa Inggris? Wawancara bahasa Inggris, MMPI-nya juga dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut. Gimana? Jadi waktu itu ya gue persiapannya gue coba list jawaban-jawaban potensialnya dari pertanyaan yang memang mungkin ditanyakan, dan juga ya gue coba berlatih untuk berbicara di depan cermin sih biasanya. Karena waktu itu masalah gue kalau ngomong terlalu cepat, jadi gue coba slow down dan juga keep the pace ya. Oke. Nah, kan itu kan lu tadi bilang konsultasi dulu dengan kakak lu. Nah, apakah hasil dari konsultasi itu berguna? Maksudnya apakah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh ke kakak kelas lu itu juga ditanyakan? Secara kakak kelas gue waktu itu dia cuman kasih beberapa pertanyaan, jadi dia kayak ya udah setahun yang lalu kan, dia juga nggak mungkin seingat itu. Jadi ada beberapa pertanyaan memang topik besarnya seperti itu dan macam soalnya seperti itu juga pada saat wawancara. Tapi pada akhirnya
ya kemampuan diri sendiri sih yang benar-benar ini. Karena pada saat wawancara itu yang ditelaah itu sebenarnya juga bukan ya ada sih dia melihat kemampuan intelligence ability lo, tapi dia juga ngelihat gimana lo bisa communicate dengan orang dan gimana lo bisa memberikan jawaban-jawaban yang memang berdasar dan lain sebagainya, dan memecahkan soal-soal yang sesuai dengan standar-standar problem solving seperti itu. Oke. Soalnya jujur aja ini apa yang di kepala gue ya, Ki. Sebelum gue interview sama lo, sebelum gue kan gue biasanya sebelum interview gue digging gue nyari-nyari atau info gitu. Dan ketika dengar cerita lo, gue ternyata mikir, gue tuh awalnya mikir bahwa KKI itu ya yang penting lo punya duit. Gue pernah beranggapan seperti itu sebelum interview dengan lo. Dan ternyata setelah interview sama lo, oke, gue kayaknya juga nggak bakal keterima kalaupun bapak gue Bakri, kayaknya gue juga gak terima karena susah banget men. Anjir, bukan apa-apa ya, mesti gini. Gue ngelihatnya bukan hanya tentang belajar, tapi masalah tekanan mental juga gitu loh. Bahwa nih kayak teman-teman lu punya lo kesempatan untuk misalnya ngambil jalur tes lain atau ngambil yang lain atau misalnya mengambil kedokteran swasta gitu loh, yang jelas tesnya masih bahasa Indonesia gitu. Lo masih bisa. Nah, lu tuh pasti kan lo ngelihat teman-teman lo udah sudah pada keterima, mungkin juga anxious ketika lo ngelihat ngelihat medsos kayak gitu-gitu. Nah, lo ngatasinnya gimana? Karena gue hampir cukup yakin lah pasti tekanan mental itu ada. Ada banget sih. Gue jadi keinget. Apa ya yang paling gue inget ya? Kalau SMA gue kan tuh rata-rata anak-anaknya kan ini ya equal lah, lari. Ada yang lari kalau SMA gue ya, lo tau SMA gue semi militer dan larinya kan rata, ada yang lari ke PTN, ada yang lari ke akademi, ada yang lari ke kedinasan juga. Nah, SMP gue tuh di Jaksel, SMP kalau misalnya lo tau Lab School Kebayoran, nah itu banyak banget anak lari ke PTN dan PTN-nya tuh UI, dan nyokap gue itu masih cukup dekat dengan orang tua yang lain. Beban mental tuh lebih datang ketika kalau orang tua lu bilang, oh anak ini keterima di sini, anak ini keterima di sini, wah gila itu. Kadang sih ya gue pikir itu cuman ibu-ibu kalangan menengah bawah. Nyata semua. Iya, gue tuh kayak ya gue tetap menghormati orang tua gue lah, kayak mungkin dia cuma memberikan kabar gembira dan lain sebagainya. Gue kadang-kadang itu jadi motivasi, tapi kalau memang kebanyakan itu kayak lama-lama jadi bikin sesak juga. Ekspektasi tinggi nih. Ya udah, kayak mengatasinya sih sebenarnya pada akhirnya gue ngomong ke orang tua gue kayak ya enggak sih, orang tua gue akhirnya sadar bahwa ya sudah ini kan nggak baik dan maksudnya masih ada pengumuman yang lain, jadi ya udahlah ditunggu aja gitu. Dan sebenarnya waktu itu apakah gue masih melihat medsos atau enggak, jujur masih melihat medsos, tapi ya memang harus kebal aja itu mental dan juga hatinya, dan hatinya harus baja lah untuk ngelihat ini semua. Jangan sampai juga kita jadi kayak yang nggak bagus kan, kalau kita iri hati sama teman kita, kita jadi dengki sama teman kita, padahal kan itu usaha mereka sendiri gitu. Iya. Nah, kalau misalnya di case yang sama ya, kalau lu merasa nggak sih orang tua lu tuh lebih membanggakan KKI lu ketimbang jurusan kedokteran apa sebaliknya? Misalnya kan gue kalau jadi orang tua, kalau perlu gue tato anak gue KKI. Bener lah. Gue sih kalau anak gue KKI, gue bangganya minta ampun. Kedokteran KKI pula. Gue langsung tuh bikin TikTok. Anakmu kedokteran bukan? Lama. Tapi emang soalnya apa ya, sebagai kalau pakai perspektif sebagai mahasiswa ya, ketika teman-teman lo selama 24 jam itu reguler semua terus ketemu KKI, jelas men itu kelas sosialnya kayak terang gitu. Lo tuh punya tiga hal yang bisa lo pamerin. UI, kedokteran, KKI. Gue aja cuma bisa banggain UI doang. Kalau ditanya fakultas, gue udah diem. Kalau misalnya kayak gue sama Dimas nih, kalau yang nanya, kita mah bukan jurusannya tapi harus lengkap. Kuliah di mana lo? Sastra Indonesia, UI. Nah harus ada UI-nya tuh. Kalau Sastra Indonesia doang enggak. Gitu. Gimana Ki? Kalau orang tua gue sih
lebih bangga ke kedokteran ya sebenarnya. Kayaknya, dan ya tadi gue cerita bahwa universitasnya kalau bisa mereka expect yang bagus itu. Universitas yang PT. Mereka sih sebenarnya lebih expect gue masuk PTN. Dan gue bener-bener gak daftar ke perguruan tinggi swasta sama sekali. Jadi itu a bit gambling juga sih. Jadi gue gak punya apa-apa yang gue pegang sampai akhirnya pengumuman 2 itu juga pengumumannya di hari yang sama. Jadi kalau misalnya gue gak dapet dua-duanya, ya salam sih sebenarnya. Oh, tapi kalau misalnya lu kan pasti pernah survei ya. Kalau dari segi biaya, Ki, kedokteran di swasta dibandingin sama KKI di UI, itu hampir mirip, apa beda jauh sih? Apa mahalan mana? Tergantung kedokteran mana nih. Iya, Oh, kedokteran itu mana? bener-bener. Bener. Kedokteran mana nih? Oh, Gue bisa iya. sebutin nih kedokteran yang harganya pas 1/10 dari dia. Oh iya. Iya, bener juga sih. Ada juga berkali-kali lipat dari gue juga ada. Iya ada. Tapi kalau yang gue lihat sih sebenarnya orang tua gue lebih lihat ini sih. Maksudnya kalau dibandingin sama swasta, KKI, FKUI, kalau dari waktu zaman gue, orang tua gue sih ngelihatnya, gue dan orang tua gue ngelihatnya ini berada di range yang tengah-tengah dan punya additional value, ya lo bakal exchange ke luar negeri. Oke. Itu sih additional value yang orang tua gue lihat. So, kenapa kita nanyain begitu? Buat para bestie, teman-teman juga. Soalnya kalau misalnya kita ngeliat Twitter, di Twitter itu jarang sebenarnya orang tuh ngomongin tentang soalnya susah, tentang dia susah belajar. Enggak. Biasanya yang dia ngomongin adalah tentang keluarga. Yang banyak diomongin tentang mereka adalah keluarga yang tidak suportif, keluarga yang tidak mampu secara finansial, keluarga yang kayak lo tadi selalu ngebanding-bandingin sehingga karena mentalnya seperti itu. Makanya kita kalau misalnya ada narasumber tuh biasanya kita nguliknya gimana sih lo ngadepin orang-orang di sekeliling lo kayak gitu. Kita sebenarnya pengen nguliknya di situ, soalnya yang paling relate dengan mereka sebenarnya bukan hanya tentang belajar lo, bukan hanya tentang lo kuliah di mana atau jurusannya kayak apa, tetapi lebih kepada bagaimana lo menghadapi orang-orang di sekeliling lo. Itulah mungkin yang bikin kita banyak yang denger. Ya. Kayak gitu. Ya. Enggak, ini flexing ke teman-teman aja nih, bestie. Dukung, siapa tahu jadi satu kan. Nanti kita kan. giveaway-nya Ya, ini kan. Apa nih? Kita pikirin lagi dah. Giveaway-nya beasiswa KKI. si mampu. Enggak, kalaupun mampu si mau. Nah, ngomongin beasiswa. Bridging gue cakep. Ngomongin beasiswa. KKI itu ada nggak sih beasiswa yang bisa diakses baik di UI ataupun taruhlah mungkin di kampus lo di luar misalnya seperti itu, ada nggak sih? Kalau boleh jujur di KKI sampai saat ini sih seingat gue ada ya, tapi itu udah lama banget atau memang ada tapi memang jarang terekspos, tapi juga tidak full biayanya seingat gue. Dan memang kalau bisa dibilang ya lebih banyak untuk teman-teman di reguler daripada di KKI. Oke. Nah, kan lo ini nih ketika lo belajar lo full bahasa Inggris terus semuanya. Berapa tahun? Lo di UI-nya berapa tahun? Berapa semester? Di UI-nya apa? Di UI-nya berapa semester? Berapa ya? 5,5 tahun, 11 semester berarti. 11 semester. Ya termasuk koas. 11 semester. Nah, selama 11 semester itu ya apa ya, kayak lu kan kayak ya lu beda sendiri lah kuliahnya gitu. Nah, itu sebenarnya secara jadwal lu tuh beda banget gak sih sama teman-teman lo yang lain atau sama yang reguler kayak gitu? Gue pengen tahu di sisi belajar, di sisi perkuliahan itu perbedaannya di mana kalau kakak? KKI dan reguler. Yang paling mentereng pasti bahasa ya. Bahasa pengantar dalam pembelajarannya. Kita bahasa Inggris, mereka bahasa Indonesia. Ujian pun juga kita ujiannya pakai bahasa Inggris, mereka pakai bahasa Indonesia. Terus ngerjain tugas dan di kelas pun dosennya ngerjain tugasnya ya ngetiknya ya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, simple things like that. Tapi kalau misalnya jadwal, ini mungkin
kalau tahun-tahun ini itu di FKUI kalau misalnya yang gue lihat beda itu pada saat semester 1 sama semester 2 itu kita punya jadwal-jadwal yang berbeda karena ada beberapa modul baru yang coba dimasukin FKUI itu lewat KKI karena mereka tidak bisa mengontrol sepenuhnya modul-modul di kelas reguler karena kan modul kelas reguler tuh sangat bergantung dengan universitas seingat gue. Terus kalau pada mulai semester 3 itu benar-benar udah barengan aja, udah barengan maksudnya yang kita pelajari itu sama tapi kelasnya beda. Dan apa yang misalnya nih contoh aja ya. Kita semester 3 itu biasanya dimulai dengan kalau di FKUI kalau misalnya teman-teman belum tahu di FKUI itu sistemnya modul. Jadi bukan pakai matkul yang SKS itu ya apa sih istilahnya? Bukan pakai matkul SKS yang dimana ya udah dipaketin kita belajar modul 6 minggu, satu semester ada 3 modul. Nah, semester 3 itu kita mulai di modul tumbuh kembang. Yaitu teman-teman reguler belajar tumbuh kembang, di KKI kita juga belajar tumbuh kembang. Dan mostly isi kuliahnya sama, dan praktikum yang kita lalui dengan mereka tuh sama, beda jadwal aja. Gitu. Dan udah diatur dari fakultasnya. Jadi kadang-kadang, kalau misalnya jujur ya, karena memang istilah bahasa Inggris tuh, apalagi di kedokteran, kita masih juga kurang awam, kita kadang-kadang tanya-tanya ke teman reguler untuk minta sekedar rangkuman atau misalnya sharing belajar bareng itu cukup sering. Oke. Berarti karena sama, jadi sebenarnya pemahamannya juga nggak terlalu jauh beda ya? Yes, betul. Oke. Kalau misalnya, gue kan ingat kalau di rumput ilmu kesehatan itu ada kelas biomedis dasar. Sama kalau misalnya di universitas itu kan ada matkul wajib universitas seperti MPKT sama MPO segala macam. Nah, KKI ikut itu? Dapat itu? Apa enggak? KKI itu nggak dapat wajib universitas. Kita nggak ada MPKT, kita nggak ada MPKO, kita nggak ada MPK agama deh. Agama. Tapi pada saat semester 1 kita ada di KKI FKU itu ada namanya Religion and Spirituality. Terus itu kayak seperti yang MPK agamanya. MPKO-nya kita ada namanya Sports for Health. Terus kayak yang nggak ada gantinya tuh MPKT deh. MPKTA sama B itu nggak ada gantinya. Ada sih kayak, tapi beda. Terus ilmu biomedis dasar kita ada. Ada barengan. Oh, nggak gabung. Kita namanya modulnya tuh Basic Biomedical Science, tapi nggak digabung. Bener-bener anak KKI sendiri. Oh, berarti benar-benar itu ya, benar-benar ya udah semua full bahasa Inggris. Yes, betul. Aduh, gue jadi keingetan meme yang itu deh. Gak bisa bahasa Inggris. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin bahasa Inggris ya, mungkin itu udah jadi bahasa lu sehari-hari di kampus gitu. Nah, banyak nggak sih yang ternyata punya bahasa lain gitu selain bahasa Inggris yang bisa yang dia punya, dan kalau memangnya ada, menurut lo seberapa prestis anak FKU itu bisa bahasa yang mungkin bahasa Jawa juga termasuk kan ya? Ya itu maksud gue, iya kan? Kalau bahasa Inggris gue rasa semua anak UI rata sih, bisa bisa, karena kan dia dapat juga MPK bahasa Inggris ya. Cuman paling ya level kepasihan aja beda. Tapi kalau misalnya sekedar cuman bahasa slang atau bahasa pergaulan juga nggak masalah sebenarnya. Nah, gimana tadi tuh? Kayak sih kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia udah paling ini sih. Tapi kalau misalnya di kedokteran, menurut gue jago bahasa Latin tuh juga membantu sih. Oh gitu, wah menarik nih. Kan istilah itu kan banyak bahasa Latin, malah kayak bahasa Latin semua deh, maksudnya yang baku. Ya, beberapa istilah kan ada bahasa Latin. Tapi ini bukan peer pressure untuk pendengar ya, bukan peer pressure, ini nggak penting sih sebenarnya. Ini kalau emang niat banget, yang penting sebenarnya pasti bakal belajar sih istilah-istilah Latinnya. Gitu. Ya nggak masalah buat teman-teman yang mungkin Latin itu ya sebenarnya standar dalam apa ya, dalam hanya masalah istilah-istilah aja, bukan lo harus bisa fasih bahasa Latin gitu kan. Bahasa Latin tuh juga buat ini, Dims, juga buat calon-calon orang tua yang
bakal punya anak. Soalnya anak-anak zaman sekarang kebanyakan juga ini ngambil di bahasa Latin gitu. Namanya siapa ya? Misalnya Muhammad Oriza Satipa. Oh, Oriza Satipa ternyata tadi gitu kan. Nah, jadi banyak sekali gitu. Bahasa Latin bisa bisa dianggap prestis gitu. Gue kalau punya anak namanya dari bahasa Tagalog. Kenapa Tagalog? Ya enak aja gitu Tagalog. Tagalog aja. Lucu banget tuh Tagalog. Sorry ya Ki. Mungkin lo mengharapkan lain dari podcast ini, tapi ya beginilah. Oh, nggak apa-apa. Sangat oke. Nah, Terus tuh, udah lama nggak Terus? ngobrol apa. kalau misalnya kita tapi ngomongin tahu apa tapi ini apa lu kan udah bilang tuh udah lama nggak ngerasain gini. Emang pas di UK lu nggak bisa sebebas ini ngomong sama orang-orang sono. Ya paling ngobrolnya sama teman-teman Indonesia yang anak-anak kakak yang exchange ke sini juga, atau nggak sama anak-anak PPI ya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya hubungan lu dengan anak-anak di sana yang anak orang asing lah gitu. Tuh Oh, gimana tuh ngobrolnya yang lu rasain? Culture-nya gimana? sebenarnya di tempat gue exchange tuh sangat diverse ya. Mungkin 20% dari mahasiswa yang ikut program ini tuh, kan kalau nggak salah tuh ada 250 yang ikut, 20%-nya tuh orang-orang internasional, jadi benar-benar diverse. Jadi ada yang India, ada yang dari Middle East, Timur Tengah ya, Timur Tengah, ada dari negara Eropa lain selain Inggris, itu sangat diverse dan sangat open. Jadi, tapi memang kalau misalnya bergaul dan bersosialisasi, biasanya kebanyakan kalau misalnya jalan-jalan dan lain sebagainya, balik lagi ke teman-teman FKUI yang lagi exchange di sini. Nah, Karena kan kita juga udah kenal mereka 3 tahun gitu kan. kalau lo ngomong sama orang asingnya itu, yang diomongin apa sih selain mutualan itu? Apa isu lu ngomongin COVID gitu atau apa sih? Biasanya sih ngomongin akademis ya kalau sama orang asing ya. Misalnya soalnya ngobrolnya kan di kelas ngerjain PR inilah atau apa. Tapi kadang-kadang ngobrol, lo kemarin pas liburan, contoh pas liburan tahun baru lo kemana aja gitu. Keluarga lo apa kabar dan lain sebagainya. Basa-basi biasa aja sih sebenarnya. Nah, ini gue jadi ini ngomongin shock culture berarti. Shock culture. Lo bridging. Lo ngalamin nggak, Ki? Kenapa? Shock culture lo ngalamin di sana? Selama di sini. Shock culture. Bentar, gue jadi pikir. Sebenarnya kalau shock culture sih lebih kepada kayak sih sebenarnya enggak ya, karena alhamdulillah dulu pas SMA juga udah 2 kali exchange ke luar negeri, tapi masih di Asia sih. Jadi ya kalau gue pribadi gue seneng banget ketemu orang baru dari manapun dia asal. Jadi karena hal itu gue jadi kayak rada-rada nggak shock culture gitu, nggak shock culture. Tapi memang ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang jadi beda. Kalau misalnya di Indonesia kan kemana-mana ya either naik mobil, naik Gojek, atau nggak naik transportasi umum. Kalau di sini orang-orang kebanyakan jalan, transportasi umum ada, tapi kalau misalnya bisa reachable pakai jalan kaki, banyakan jalan. Terus kehidupan di sini juga lebih ketara sih. Shock culture yang mungkin gua bener-bener ketara itu in time difference sih. Mungkin kalau time difference sih ya jet lag dan lain sebagainya kan nggak apa-apa ya. Tapi karena winter sama kan gue mengalami setahun kan, karena waktu itu gue exchange juga cuma bentar. Ini setahun, jadi gue ngalamin di mana matahari, contoh ya pada saat winter nih, matahari baru terbit jam 8. Matahari baru terbit jam 8, udah tenggelam jam 4 sore atau setengah 4. Nanti pas summer itu matahari baru terbit jam 8 atau jam 9 atau mungkin jam 10, nanti udah baru tenggelam baru tenggelam jam itu, nanti terbit lagi udah jam 3 pagi udah terbit. Itu kepikiran nggak sih Udim, seru banget kalau itu terjadi di Indonesia. Itu gimana ya kabar orang-orang yang suka nongkrong malam di kafe gitu, nggak balik-balik. Bahaya gak sih lu? Enggak, lo bayangin kita ngumpul ya ntar, biasanya kan kalau orang-orang itu kan habis maghrib. Ini kagak maghrib kagak terbenam. Iya. Oke, ini ngomongin akademis lagi nih.
Nih biar kita kesannya ada kesan podcast pendidikannya. Betul. Kita ngomongin pendidikan lagi. Nah itu kan lo kan ada, gue nggak tahu nih kan itu disebutkan bahwa UI bekerja sama dengan 3 kampus luar negeri yaitu Yes, di UK, di Australia, sama satu lagi di mana sih? Jadi di UK itu di Newcastle University, di Uh-uh. Australia ada 2, Monash sama Melbourne Iya. University. Monash sama Melbourne. Nah itu milihnya gimana? Lo boleh milih mana aja atau lo boleh milih asal kota dia ada atau gimana sih proses? Kan kita seangkatan 60 orang di KKI. Itu kita dibagi rata kuota itu 20. Itu kuota yang dibuat oleh FKUI agar bisa diverse dan istilahnya menyenangkan pihak universitas yang di sana. Karena kan memang udah ada kerjasamanya. Terus itu nanti akan ditentukan langsung oleh pihak FKUI. Itu biasanya mereka ngelihat IPK, ngelihat wawancaranya, mereka ngewawancarain kita, ngelihat nilai TOEFL-nya IELTS kita yang terakhir sebelum berangkat ini dan lain sebagainya. Dan melihat sih kalau diwawancara biasanya melihat motivasi, kesiapan kita untuk keluar negeri dan lain sebagainya. Oke. Nah kan gue bayangan gue itu kayak itu nggak sih, kayak lu tuh mau kayak lu simak lagi gitu loh, kayak lu mau ujian masuk kampus lagi gitu, apa kayak gitu, apa kayak gimana untuk exchange? Kalau gue nggak tahu teman-teman gue menganggapnya gimana, tapi kalau gue menganggapnya hampir seperti itu, karena ada ya hal-hal, karena kan kita istilahnya kita juga harus keep on our records selama kita kuliah di FKUI sama 3 tahun, baik akademis, non akademis, dan kita juga kalau bisa tidak punya masalah dengan dosen-dosen di FKUI dan lain sebagainya. Menurut gue sih itu satu hal yang penting banget, dan kan beberapa orang juga udah punya tujuan-tujuan masing-masing kan, mereka pengennya gimana dan gimana. Sayang aja kalau misalnya karena satu dua hal mereka tidak dapat di universitas yang mereka inginkan. Nah, lo kan ke UK, itu berarti lo dapetnya ke UK. Ada nggak sih beredar di antara anak-anak KKI, nih kalau mau ke UK triknya begini, atau kalau mau ke Australia begini. Misalnya ya kalau gue sih kalau misalnya pilihan Australia apa UK, gue pilih UK lah. Gue bisa nonton Manchester. Iya, gue mau ketemu Ratu Elizabeth, mau ketemu Ronaldo. Gue nggak mau ketemu kanguru. itu menarik tuh, Ki. Lu selama di sana udah ada kesempatan buat nonton bola nggak? Apa emang lu nggak demen bola atau gimana? Udah sempat sekali nonton bola, kan gue di Newcastle. Gue sempat nonton di stadion Newcastle. Yang baru diakuisisi sama itu ya, Raja Arab. Iya. Anak football manager can relate. Udah ngomongin boleh udah. Nah, tadi balik dulu pertanyaan lagi. Taruh. Tiketnya mahal nggak? Pertanyaan gue belum dijawab. Tiketnya sih 700.000 sih, masalah. Oh, 700.000. Oh, Newcastle yang paling mahal tuh apa ya? Arsenal, Mas. Arsenal tim jelek. Biarin, ntar kita habis ini dihujat sama orang-orang Arsenal. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan tadi. Ada nggak sih beredar di antara anak KKI misalnya kayak tips dan trik biar dapat UK? Gitu. Ada nggak sih di antara anak KKI gitu? Ada sih, tapi sebenarnya menurut gua kembali kepada apa yang sebenarnya diinginkan ya. Soalnya 3 universitas ini punya hal-hal berbeda yang ditawarkan. Karena di Newcastle misalnya mereka specialize-nya dalam riset ini. Habis itu kalau di Melbourne itu seingat gue mereka lebih kepada clinical misalnya kita ikutin dokter, nanti kita buat paper sama dokternya, itu kan beda lagi. Kalau di sini kita lebih ke research. Kalau Monash itu hampir sama kayak di sini, tapi bidang riset yang memang bagus di Monash pasti beda juga dong sama bidang riset yang bagus di Newcastle. Ada sih tips dan trik dan lain sebagainya, dan memang kalau mau kesini baiknya gimana dan lain sebagainya, tapi lebih dilihat apakah memang kamu siap dan memang apakah tempat ini ya emang sesuai gitu loh, sesuai dengan apa yang kamu minati dan emang ada fokus topiknya atau fokus studinya dari yang lo sampein pada saat wawancara nanti.
Oh, pas wawancara pakai bajunya apa ya? Pakai jersey Newcastle. Udah UK banget nih, Pak. Ya tahu nih kalau formal ketemu dosen pakai kemeja, masa pakai jersey. Pakai jersey MU ya kan. Ah, terus tulisannya I love England. Kalau misalnya dari fasilitas selama lu exchange di sana itu perubahannya besar nggak sih yang lo dapetin kalau dibanding lo di sini gitu? FKUI ya. Hmm. Kalau gua boleh jujur, ini bukan kayak ya beda sih. Sebenarnya mendasarnya Indonesia kan negara berkembang dan Inggris sudah negara maju, develop and developing countries. Kalau dari studinya sih, gue rasa apa yang kita pelajari sih sama. Tapi karena gue di sini riset, itu gue bisa bilang ya di sini ekosistem risetnya tuh sudah sangat baik. Ekosistem risetnya tuh dosennya bagaimana, dia punya timnya, alat-alatnya juga sangat komprehensif. Sementara kalau misalnya di FKUI, memang gue belum terlalu deep mencari tahu tentang riset, tapi berdasarkan pengalaman gue pas skripsi di FKUI, ya memang perbandingannya cukup agak cukup ada gap tersendiri tuh. Itu fasilitas yang didapatkan ya. Terus kalau perpustakaannya di sini gede. Kalau dibanding sama WI sih cukup gede ya, tapi mereka punya satu hal yang menurut gua bagus sih, perpustakaannya tuh ada satu perpustakaan di sini buka 24 jam. Jadi kalau student pada saat mau dekat-dekat ujian, minggu-minggu ujian, itu pasti rame dan memang dibiarkan seperti itu. Nah, kalau misalnya masalah akomodasi, tempat tinggal segala macam, lo dibebaskan untuk mencari akomodasi sendiri atau misalnya kayak gini kan berarti ada visa, ada administrasi yang harus lo urus sendiri atau lo terima beres. Terus masalah akomodasi itu gimana? Kayak misalnya tempat tinggal segala macam, lo cari sendiri atau misalnya FKUI atau kampus tempat lo memang ada rekomendasi atau misalnya kita bisa bayar orang misalnya buat nyariin kayak gitu. Kayak gimana? Kalau gue dan teman-teman gue tahun ini kita bener-bener literally semua ngurus sendiri. Jadi dari mulai kan kita udah pasti dapat slot di university sini kan, karena memang udah kerjasama. Yeah. Tapi kita tetap harus mengurus admission dan lain sebagainya sampai kita dapat namanya letter of acceptance. Itu kita urus sendiri, berkas-berkasnya, visa juga kita urus sendiri, akomodasi di sini kita juga urus sendiri, dan waktu itu kita juga harus karantina di mana? Di Inggris. Waktu itu Inggris pas kita masuk punya aturan 10 hari karantina di hotel, wajib, itu juga kita urus sendiri. Nah ini lucunya sih, kita karantina 10 hari disuruh bayar 44 juta. Serius? 2.200 pounds. 2.200 pound. Lo disuruh bayar. Oh. Tapi universitas menanggung sepenuhnya. Itu yang menurut gue sangat bagus. Universitas mana nih? Universitas tempat gue di sini itu menanggung. Oh, apanya yang tanggung tadi? Berarti karantina lo ditanggung? Karantinanya ditanggung. Tapi kalau misalnya visa, misalnya itu benar-benar biaya sendiri, akomodasi itu juga biaya sendiri. Nah, lo milih tempat tinggal gimana? Milih tempat tinggal, kalau yang sekarang gue pilih itu dari kakak tingkat sih. Kakak tingkat ada yang pernah diakomodasi ini, gue langsung kontak akomodasinya, negosiasi dan lain sebagainya, ya dapat gitu. Dan mostly teman-teman gue yang tahun ini diakomodasi ini. Jadi istilahnya tuh bahasa ininya tuh private accommodation. Jadi benar-benar emang khusus untuk students. Khusus untuk students yang mereka alokasiin. Jadi ada beberapa kamar-kamar gitu. Istilahnya kalau Inggris flat namanya. Oh, nah, boleh nggak lo kasih bocoran dikit? Kira-kira itu habis berapa ya? Gue pernah ngitung ya, Ntar, gue sambil buka kalkulator nih, gue inget. Ya, ya, maksudnya ya akomodasi lo mungkin itu bayarnya bulanan atau misalnya 3 bulan di depan atau 6 bulan di depan? Tergantung pilihannya. Kalau akomodasi gue bisa bayar bulanan, bisa bayar di depan, bisa bayar nggak bisa di belakang ya. Oh, ya. Bayar
yang bisa di belakang tuh kalau misalnya lu lagi nongkrong. Ya kalau di belakang tuh kosannya punya bapak lu. Kayaknya per 6 bulan atau per 4 bulan bisa. Tapi gue harus cek lagi. Jadi di sini gue coba hitung dari tuition ya. Tuition fee gue di sini itu seingat gue gue patok 19.000 deh, 19.000 pounds. Terus per tahun ya berarti ya. Per tahun. Sebulan itu untuk menurut gue udah bisa cukup foya-foya termasuk akomodasi itu 1.000 pounds. Itu ditambah paling kalau misalnya bukan sisa sih, kayak cadangan kalau misalnya ada apa-apa taruhlah 1.000 atau 2.000 lah, gue taruh 2.000 ya. Ini dengan kurs sekarang sih habis 600 sih, 650 juta. Ya, itu teman-teman itu sekitar segitu ya buat teman-teman yang mungkin sedang ngeker KKI ya di KKI pengen di UK ya sekitar segitu minimal karena inflasi pasti nanti berbeda lagi, mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun lagi mungkin akan beda ketika kalian harus berangkat. Nah, kalau misalnya tapi di flat itu lo satu flat itu semuanya mahasiswa Indonesia atau ada nyampur? Jadi ini kayak flat itu kalau misalnya di Indonesia tuh kayak kondominium lah. Jadi kita masuk pintu ada 3 kamar, 4 kamar. Di flat ini ada kayak ya banyak lah kondominium, ada puluhan lah. Ya campur-campur, ada yang dari China, ada yang dari India juga ada yang orang lokal tapi bukan tinggal di Newcastle juga ada. Campur-campur kok. Tapi kalau di tempat gua kita satu kondominium itu kita berempat. Gua bertiga sama temen gua dari FKUI, sama satu lagi ada teman dari Kamerun. Nah kalau misalnya gue bukan ngomongin budaya riset ya, tapi budaya akademis di sana tuh kayak gimana? Dosennya tuh kan biasanya kalau kita kan ada dosen macam-macam yang ya dari yang nyentrik, dari yang slow apa segala macam. Di sana ada nggak? Di sini dosennya slow banget. Dan kalau komunikasi kita biasanya pakai email dan sangat responsif, bisa paling telat. Itu menarik, itu di garis bawahi. Responsif. Garis bawahi buat itu. Bapak Ibu dosen, dengarkan. Peneliti UK responsif. Fast rap. Ada ya pokoknya paling maks 2 hari isi udah dibalas. 2 hari. 2 hari, Ibu. Bukan 2 minggu, apalagi 2 bulan. Gue pernah 2 bulan. Gue pernah. Ingat banget gue pokoknya gue nge-WA dosen, dosennya nggak jawab, terus gue samperin ke kantor prodi, terus ya udah dikasih tahu sama dia, dijawab sama dia, terus tiba-tiba 2 minggu kemudian 2 bulan kemudian tiba-tiba WA gue dijawab. Padahal gue udah nanya. Oke, menarik banget itu. Ya responsif. Terus apa lagi ya? Jujur mungkin ini kultur Inggris ya, tapi gue nggak tahu Eropa lain gimana atau Amerika juga seperti ini, tapi ya manggil nama itu something yang biasa aja pada dosen. Oke. Ya mudah-mudahan lo nggak kebawa ya nanti. Ya itu sebenarnya bahaya kalau di Indonesia. Bahaya. Menyebut gelar profesor, dokter, bla bla bla. Kalau di sini yang prof aja kayak oke, nama gue ini, panggil gue gini aja gitu. Ya. Biasanya tuh salah kurang satu gelar aja, ya gitulah, nggak ada. Daripada gue diserang profesor nanti. Gue mau nanya lagi gini, kalau dosen-dosen sana tuh pertama standarnya pada tinggi nggak sih? Dan yang kedua, dapat A di sana tuh sesusah dapat A di sini nggak? Nah, kita nggak tahu nih, dia sistemnya kan dia di sana kan penelitian, riset. Oh iya penelitian ya, bukan. Nah, kalau setahu lo aja deh, setahu lo aja. Gimana tuh dosen-dosen di sana? Gue di sini
sama aja sih tergantung dengan dosen-dosennya, tapi mereka udah punya kriteria-kriteria yang jelas gimana mau dapat nilai segini, 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 segini. Mm-mm. Tapi bisa dibilang cukup susah sih, cukup susah untuk dapat. Tapi sebenarnya di Indonesia juga susah juga. Tapi tapi nggak jauh beda sih. Tapi menurut gue tetap lebih susah untuk dapat nilai oke di sini. Tapi nggak terlalu jauh berbeda ya. Menarik. Ah, Dan Oke. satu lagi Mm. yang suka juga dari di sini adalah ketika lo ngumpulin tugas, Mm-mm. ketika dikasih nilai, Mm-mm. itu akan ada feedback Mm. kayak bener-bener komen, bener-bener dokumen, misalnya lo ngumpulin lembar tugas mandiri atau esai 2000 kata, itu bener-bener dibaca dan bener-bener dikomen-komenin sampai di filenya ditaruh komen. Itu even lu dapat A masih di komen. Even dapat nilai berapapun tetap dikomen, mau bagus mau jelek. Oke. Yang mana yang bisa diimprove dan lain sebagainya. Oke. Menarik. Biarpun ya dosen kayak gitu nggak semua cocok ya. Contohnya gue. Ya contoh gue, ya kalau gue mah, ya apalah feedback nggak usah, yang penting nilai. Itu tadi kan lo ngomongin lo masuk BEM. Nah, gue pengen nanya, sebagai anak KKI, mayoritas tuh ikut organisasi atau kegiatan luar akademis nggak sih? Ikut. Mayoritas ikut. Ikut. Oke. Nah, lo merasa kesulitan nggak sih untuk mengimbangi antara tugas lo yang semuanya bahasa Inggris dengan dengan kegiatan? Ya lo pasti kan di organisasi pasti punya tanggung jawab gitu. Gimana? Kayaknya apa yang gue alami sama apa yang anak KKI dan anak-anak reguler alami sama-sama aja sih. Tuntutannya lebih pada membagi waktu organisasi dan juga membagi waktu untuk mengerjakan tugas dan untuk belajar. Kayaknya kalau bahasa di anak-anak KKI sepertinya bukan jadi masalah lagi, tapi lebih kepada membagi waktunya aja sih di organisasi masing-masing. Nah, kalau lo ngebagi waktunya gimana? Soalnya kita kemarin tuh kan wawancara berapa kali anak-anak rumpun ilmu kesehatan tuh bilangnya juga, wah gue kadang 2 device gitu, satu ngerjain tugas, satu lagi rapat, atau gue pernah salah satu anak FKG itu dia lagi rapat dengan organisasinya tapi tangannya sambil bikin kawat gigi. Nah, kalau lo mengalami kesulitan itu nggak? Gua paling pada saat mulai organisasi sih cukup sulitnya itu karena gue dulu dari sebelum gue mulai aktif organisasi itu gue emang mencoba untuk belajar tuh minimal dialokasiin lah tiap hari ada kayak 2 jam 3 jam untuk belajar. Tapi kalau pada saat mulai organisasi ya sebenarnya yang berkurang tuh jadi jam tidurnya. Kadang-kadang jadi jam tidur karena untuk mengalokasikan waktu untuk belajar itu lebih kurang lebih berkurang gara-gara organisasi, jadinya harus spare waktu tidurnya lebih dikurangin. Tapi menurut gue yang lebih penting adalah terkadang kan kalau kita ikut organisasi ya kita bisa tahu lah ini sebuah event yang penting atau sebuah event yang sebenarnya kalau kita datang itu nggak memberikan dampak yang signifikan aja, cukup kehadiran, ataupun memang ini ya sebenarnya nggak wajib amat datang lah. Ya kita juga kalau di FKUI sendiri tuh gue belajar memprioritaskan event-event yang memang harus gue ikutin, harus gue sekedar datang mampang muka terus balik, ya atau ya memang nggak datang sama sekali. Itu memang dilakukan oleh beberapa teman-teman gue, karena kalau misalnya kita terlalu hyperaktif untuk ikut semua kegiatan, nggak bakal kekejar untuk akademik. Oke. Nah, kalau ini balik lagi ke UK. BTW, Dims, gue udah ngumpulin pertanyaan Q&A. Oh ya, pertanyaan aneh Twitter. Sumpah ini pertanyaan, gue pengen tahu saja apa pertanyaan KKI. Oke, lanjut. Gue dulu ya. Ya, lanjut. Nah ini balik lagi ke UK. Di UK itu, apalagi tadi gue mau nanya. Nah, lo kan sebenarnya udah lulus kelas kan? Belum. Oh belum. Oh hitungannya belum ya? Jadi gue hitungannya itu belum lulus preklinik juga sebenarnya.
Hmm. Jadi udah 3 tahun di FKUI, tahun jatuhnya tuh ya nambah setahun untuk Mm-mm. exchange, nanti Ah, balik setengah tahun, lulus mm-mm. jadi esket, baru nanti koas 2 tahun. Oh, berarti gue tadi tuh mikirnya urutannya tuh lo tiga FKUI, kuliah di kedokteran UI, esket, koas, baru exchange. Tapi ternyata exchange dulu ya, baru koas. Yes, betul. Oke, jadi teman-teman gitu ya, urutannya seperti itu. Jadi, nah, gue mau nanya, sebenarnya kalau misalnya ada satu kondisi yang tidak memungkinkan lo untuk pergi. Nah, aturannya tuh gimana sih? Apakah lo ya udah lo nggak apa-apa esket aja, terus lo boleh dapat kedokteran asal koas di sini segala macam. Memungkinkan nggak sih? Di FKUI itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Tidak. pada saat lo masuk, itu lo ada tanda tangan di atas materai, bahwa memang harus bisa mengikuti pendidikan sampai lulus. Mempunyai biaya, istilahnya bisa menanggung biaya pendidikannya sampai lulus, ya termasuk exchange itu. Kalau misalnya nggak exchange, deal. Oh, berarti jatuhnya lo dapat segalanya atau kehilangan segalanya. Yes, betul. Oh, Oke. gitu. Ngeri juga ya. Oke, teman-teman, jadi ini benar-benar yang ngambil KKI ini tolong dipertimbangin banget ya. Pertimbangin banget segala biaya hingga kalian lulus. Bukan hanya biaya masuk. Ya, karena seringkali orang-orang hanya memikirkan biaya masuk atau uang pakal atau segala macamnya. Ya. Jadi kalian harap sangat dipikirkan sekali, dan balik lagi jangan menganggap bahwa lo KKI yang penting punya duit, tetapi juga lo dibutuhkan bahkan mental lo sangat diuji di sini. Ya, nah, Gitu. sehubungan dengan hal ini, berarti sedikit dong, atau hampir nggak ada orang yang di KKI itu di semester sekian karena nggak kuat dia cabut. Di semester sekian. Pindah kedokteran reguler gitu. Kalau itu gue sebenarnya belum dengar kasusnya. Biasanya sih ya pindah. Kayak kuliah biasanya sih, kayak kalau misalnya nggak kuat di satu fakultas atau satu jurusan, biasanya dia pindah ke jurusan lain atau misalnya pindah ke universitas lain. Tapi lo pernah dengar ada kasus anak KKI seperti itu? Anak KKI yang pindah ke reguler itu atau? Ya, atau apapun lah, pindah jurusan kayak apa. Oh, ada. Teman angkatan ya? gue ada beberapa yang itu. Karena kembali lagi kayaknya sih lebih dilihat nggak karena memang KKI dan reguler tuntutan akademisnya sangat tinggi, mungkin orang-orang tidak bisa keep up the pace untuk akademik. Ya, dengan segala macam alasan ya, dengan segala macam alasan yang mereka miliki. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya gue ngerasa pasti ini ada bedanya. Pasti ada bedanya antara KKI dengan reguler. Nah, mungkin enggak. Secara bentuk lulusan. Nah, menurut lo nih, bedanya tuh apa sih lulusan KKI dengan lulusan reguler atau paralel lah kayak gitu? Lo menurut lo ada bedanya enggak? Atau bedanya apa? Maksudnya ya kalau nggak ada bedanya ya buat apa ke UK? Gitu. Ada bedanya itu yang paling jelas pasti kita udah pernah dapat exposure exchange internasional dan kita dapat gelar juga dari sini. Dan sebenarnya ya mungkin ada reguler kalau di FKUI ada kok kesempatan untuk exchange, tapi selama 6 bulan di Belanda. Tapi kalau di sini itu kalau menurut gua lulusannya pasti dengan exposure internasional dan juga udah dapat gelar dari sini, ya sebenarnya untuk melanjutin ke PhD di luar negeri itu bisa-bisa aja langsung. Oke. Jadi ada beberapa kasus memang sebenarnya overall kedokteran itu ada beberapa universitas di dunia itu yang anggap bahwa dokter itu udah setara sama S2 gitu. Tapi bisa langsung ambil PhD, tapi itu nggak sebanyak itu. Tapi kalau misalnya lu udah punya masters, jadi kalau misalnya mau lanjut PhD pada saat sudah lulus dokter, ya itu bisa banget. Jadi tergantung path kehidupan sebagai seorang dokter yang mau ditelusuri aja, apakah mau jadi seorang clinician, apakah mau jadi seorang researcher, atau mau jadi seorang academician dengan ngajar sebagai dosen, itu bisa-bisa banget. Tapi satu hal lagi yang juga lebih additional itu
ini sih networking researcher, networking untuk riset dan networking clinician yang di sini sih itu dapat banget pasti karena nanti kalau misalnya jadi dokter untuk value apa ya, adding up your value sebagai dokter itu kan kita juga harus tetap ikut seminar, tetap harus ikut simposium baik di nasional maupun di internasional. Ya dengan teman-teman yang kita ada di sini kita bisa keep our ilmu up to date. Oke. Berarti nah kan networking researcher. Lo setelah lulus ini semua, berarti anak KKI itu banyak yang tertarik jadi researcher ketimbang ya taruhlah mungkin dokter reguler buka klinik kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya gue nggak tahu. Gue nggak tahu ya. Itu bener-bener gue ketara nggak tahu banget karena mungkin teman-teman gue punya pendapatnya masing-masing sih. Tapi gue nggak pernah survei dan nanya-nanya. Tapi ada kok yang dari baik reguler maupun KKI ada juga yang tertarik untuk jadi researcher, ada yang tertarik untuk jadi dokter reguler atau yang kita anggap di dunia kedokteran sebagai clinician. Sebenarnya itu kembali kepada masing-masing sih. Nah kalau lo sendiri? Kalau gue sebenarnya pengen lulus dokter, pengen ngambil spesialis dulu sih sebenarnya. Karena kalau misalnya soalnya di Indonesia tuh ada batasan umur ngambil spesialis. Oh ada. Ada. Berapa tahun? Gue 35 tahun. Wah 5 tahun lagi gue. Nggak usah spesialis lah. Tadi mau ngambil spesialis juga gue deh. Spesialis apa? Kalau lo pengen ngambil spesialis apaan, Ki? Kalau gue saat ini yang paling gue consider itu bedah tulang atau bedah ortopedi. Dokter ortopedi istilahnya. Atau enggak bedah onkologi, itu kanker. Onkologi itu kanker. Oh, berarti lo ini ya, nggak takut darah ya? Insya Allah. Dokter mana yang takut darah? Kemarin FKG masih ada yang takut darah, Pak. Oh, iya sih. Tapi kan FKG darahnya mah dikit lah. Oh ya. Mungkin ada satu pertanyaan yang biasa kita tanyain dan kayaknya pengen tahu aja sih jawabannya si Yuki. Ki, matkul ini mungkin ada beda atau gimana, tapi yang jelas gue pengen nanya matkul yang paling berkesan buat lu sampai sejauh ini apa, Ki? Sama matkul yang paling susah menurut lu atau menurut secara umum, bukan karena dosennya. Ya, bukan karena tolong jangan menyebut nama di sini, Ki. Ya, tolong. Matkul paling susah sama matkul paling gue senengin. Paling berkesan. Ya, paling berkesan kayak anjir gue gak nyangka gue dapet ini. Kalau dari yang jelek dulu aja deh, dari yang gak gue suka aja deh, dari yang yang buruk lah. Sebenarnya ini momok anak FKUI sih, karena modul ini ditempatin di semester 2 dan menurut gue itu cakupannya sangat luas, bukan sangat luas ya, tapi emang sangat sulit. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilah neuroscience, nah itu ada modul neuroscience. sama. Gue juga susah tuh itu. Duh, dapat C gue neuroscience. Kemarin kita udah tanya ke Kevin juga dan jawabannya sama. Emang tuh neuroscience. Aduh. Ya berarti sama ya. Kita dua apa? Berarti valid ya jawabannya Kevin tuh valid. Valid ya. Nggak, ya jawaban berarti semua anak FK memang momok adalah horor neuroscience. Karena itu lebih kepada, tapi kalau misalnya setelah kita jalani semua modul itu sebenarnya ada modul juga yang sesusah itu, tapi karena itu ditempatinnya di semester 2 di saat otak kita masih fresh banget, nah itu benar-benar susah banget. Dan itu waktu itu ditabrakin sama salah satu modul, jadi waktu itu gue pernah ujian. Jadi 2 modul ini berjalan barengan. Modul satu lagi itu namanya Molecular Genetics Biology. Jadi gue ujian itu seminggu full ujian tiap hari. Dan ujiannya materinya kayak gitu semua kayak. Gue pengen denger versinya Uki dah. Kenapa neuroscience susah bagi lo? Selain karena cakupannya luas. Karena cakupannya luas. Karena apa lagi ya? Karena mempelajari
bisa dibilang gimana ya? Susah sih bilang susahnya gimana, tapi ini pertama kali kita juga ketemu kita ada ujian anatomi. Bayangin aja ujian anatomi saraf. Enggak, gue nggak bisa bayangin. Nggak bisa bayangin ya? Enggak, gue nggak bisa bayangin. Ini Saraf kan banyak, dua-duanya. saraf banyak ya Kalau- di seluruh tubuh ya. Iya. Kalau misalnya lu suruh bayangin gua, lu bayangin deh kamus KBBI, kebayang. Mas, lu bayangin deh sejarah nasional Indonesia, kebayang. Aduh, ini emang tapi memang gue sama Adip mengakui bahwa memang agak kalau misalnya ngomongin akademis sama anak saintek memang agak susah nguliknya karena si mudeng. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini, dalam arti apakah gue sederhanakan ya, apakah memang istilah-istilahnya sulit dihafal, apakah karena buku-bukunya terlampau tebal, atau memang semester 2 itu, atau memang dinominasi karena lu baru semester 2, kayak ya gue aja baru tahu nih cara bikin makalah. Gue lebih ke alasan 1 sama 3 sih, kalau misalnya lo kasih gue alasan istilah. Sebenarnya istilahnya ya relatif ya, tapi memang ilmu yang diberikan tuh sangat luas ya, karena kan lu pasti ngomongin otak dan ya kalau misalnya pas SMA atau SMP kan lu cuman bisa dibilang ya nanti lu pegang panas, habis itu ada impuls nanti ke saraf, nanti nyampe ke otak. Itu ternyata nggak sesimpel itu. Bener-bener sesusah itu. Ada apa istilahnya tuh, ada aduh gue juga lupa namanya, first order lah, second order. Ya nggak apa-apa, lupa karena kemungkinan besar yang denger juga nggak ngerti. Nggak apa-apa lupa. Dan itu sih saraf-sarafannya tuh banyak banget. Berarti materinya banyak banget memang ya. Materinya banyak banget. Oke. Ya soalnya gue berusaha untuk agar Uki tidak mengeluarkan istilah kedokteran. Mohon maaf. Ya, kita episode kedokteran dikit ya. Karena banyak istilah kedokteran. Pas gue dengerin lagi, ini apa? Oke, lanjut ke pertanyaan Twitter lah. Enggak tahu, belum dijawab. Matkul yang matkul yang paling berkesan. Berkesan boleh 2 nggak? Boleh. 16 juga boleh. Semua ya dong Pak, kalau 16. Kalau berkesan itu satu ada namanya infeksi tropis. Jadi kita belajar tentang ya infeksi yang ada di negara-negara tropis lah, kayak demam berdarah dan lain sebagainya. Itu gue kira cukup ini, tapi alhamdulillah nilai gue cukup oke, dan gue enjoy sih pas belajar itu karena ilmu-ilmunya sangat relatable dengan keadaan di Indonesia dan bisa dibilang tidak terlalu memberatkan ya kalau dibandingkan dengan neuroscience ya. Terus ada lagi satu modul namanya SPKP, Sistem Pelayanan Kesehatan Primer. Jadi itu kita belajar public health lah istilahnya. Public health dari yang paling makro sampai yang paling mikro. Dari puskesmas lah, mikro itu puskesmas, makro itu dunia dan juga nasional. Nah itu sangat enjoyable karena agak social related lah, nggak full science tech banget. Oke, menarik banget. Pertanyaan kali ya? Pertanyaan Twitter. Ya, gue nggak tahu pertanyaannya. Gue juga nggak tahu pertanyaannya apa. Ini biasanya pertanyaannya aneh-aneh nih. Orang-orang internet. Apa? Kalau KKI kedokteran di UI itu bayarnya pisah nggak? Bayarnya pisah gitu? Atau udah digabung semua biayanya? Nah, silakan jawab, Muki. Pisah, maksud pisah itu? Oh, mungkin pisah itu yang pas ke luar negeri bayar lagi apa enggak? Gitu. Apa sudah sekalian? Sebenarnya bayarnya uang pangkal semesteran, nanti pas mau keluar negeri ya bayar yang untuk di luar negeri. Iya bayar. Berproses kayak biasa aja. Memang kalau udah waktunya bayar ya bayar. Tapi gue mau nanya. Berapa M gitu? Ya, tapi gue mau nanya deh. Tuition fee di UK kan lu bayar nih tuition fee ke kampus UK-nya. Nah, ke UI-nya masih bayar nggak? Bayar 2 juta deh sih itu. Oke.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu bayarnya ketika kalian mau exchange itu ke kampus luar negerinya itu bayar. Oke, jadi nggak sekaligus berak sama seperti mahasiswa biasanya lah. Ya, cuman bedanya paling yang di UK itu per tahun ya. Di UK itu bayarnya bisa sekali langsung jebret, Mm, bisa juga 2 kali. Tapi kalau misalnya memang ada kebutuhan yang khusus, biasanya dia personalize bisa 3 sampai 4 kali. Tapi mm. itu benar-benar case by case. Nah, kalau buat di UK-nya nih, kan lu kan statusnya mahasiswa sono, bener nggak Yes. sih? Ya kan? Ya, Lo bisa nge-apply beasiswa yang disediakan di kampus lu di UK? Maksudnya lo berhak kan? Setahu lo. berhak aja kok, berhak aja. Hmm. Tapi memang kayak beasiswanya dikit ya. Tapi kalau yang Hmm. seingat gua nggak ini sih Pak. Kayak bisa deh, bisa, Hmm. tapi gua nggak mencari tahu itu lebih lanjut. Hmm. Kalau LPDP kan biasanya ada kewajiban untuk kembali ke Indonesia Negara dan masing-masing. dan mengabdi minimal 5 tahun segala macam. Lo ada ketentuan itu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya biasanya ya lo harus balik untuk lulusin dokter. Karena banyak ada juga kasus-kasus di mana tiba-tiba udah di luar negeri, nggak balik ke Indonesia, jadi ya nggak jadi dokter, jadi benar-benar ngelanjut di luar negeri aja. Itu sebenarnya nggak diharapin sama FKUI dan juga universitas yang tempat kita tuju. Tapi paling nggak lo harus balik untuk menyelesaikan dokter ya. Terserah mau lo, ya nggak tahu, mungkin lo pengen kayak enakan di UK nih jadi warga negara Inggris, gitu kan? Iya, tapi Oke. masih jiwa nasionalis, masih cinta tanah air. Oke, gimana Dip? Lanjut. Ya mungkin nggak, ini gue agak kesulitan ya, soalnya pas gue nyari KKI di sini tuh ternyata ada kepanjangan Konsil Kedokteran Indonesia. Itu apa sih? Konsil Kedokteran Indonesia itu kayak semacam ini sih, kayak semacam itu beda-beda lagi. Konsil Kedokteran tuh institusi yang menaungi ini sih. Jadi dia bertanggung jawabnya ke presiden. Dia fungsinya tuh membina dokter-dokter sih, dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran mereka. Oh, itu setara kayak ID nggak sih? Hampir mirip, tapi kalau iya ya hampir mirip ID. Tapi ID kan ini kan, kalau ID kan organisasi profesi ya. Kalau ini kakak ini benar-benar bertanggung jawabnya ke presiden. Kalau ID kan nggak bertanggung jawab ke presiden. Ya. ID itu kalau misalnya mau dibedain, ID itu adalah organisasi independen yang isinya para dokter, sedangkan Konsil Kedokteran Indonesia itu adalah lembaga negara yang memang bertanggung jawab langsung ke presiden sesuai dengan undang-undang. Nah, ngomonginnya adalah pembelajaran lu di sana. Apakah kemudian jadi online semua atau offline juga? Pada saat gua masuk offline, kita masih pakai masker di kampus dan lain sebagainya. Offline. Tapi pada saat waktu itu Omicron naik, itu kejadiannya kalau di Inggris Omicron naik itu Desember sampai Januari. Itu Januari itu waktu ujian kita, jadi dan waktu perkuliahan kita itu jadi di shifting ke online. Tapi sekarang riset karena baru mulai semester 2, udah ini sih, udah mulai offline, tapi dengan protokol-protokol kesehatan dan juga dengan sistematika kehigienisan ruangan dan lain sebagainya itu memang sudah standar yang sangat tinggi. Oke. Berarti kalau perkuliahan sebenarnya lo nggak terlalu, ya paling mentok-mentok hybrid lah ya. Iya. Apa campuran. Gue nggak tahu istilah hybrid kayak di Indonesia doang. Ini ada yang nanya lagi nih. Ada FKKKI UI harus double degree? Iya, nggak ada single degree. Ya, yang ada single degree itu biasanya nih kalau mau disebutin FKG itu single degree, KKI-nya, sedangkan teknik itu ada pilihan gelar tunggal dan gelar ganda dan tunggal. Sedangkan di psikologi, ilmu komunikasi dan ilmu komputer itu semuanya gelar ganda. Oke. Ya teman-teman, KKI sudah dibuka pendaftarannya tanggal 8 Februari hari ini. Kemarin. Silakan kalau mau yang mendaftar ya. Tapi ingat lagi tadi juga di episode ini
kalian banyak lah ya. Ya persiapannya nggak cuma duit ya, mohon maaf, sekaya apapun, biarpun kalian sekaya Hatta Halilintar, kalau kalian tidak mentalnya nggak kuat, jangan ambil KKI, please. Oke, nih menarik. Ada foto gitu, isinya judulnya interview FKUI KKI. Tapi ada beberapa pertanyaan yang relate sih, nggak semuanya gue bacain ini. Buat Lu Uki, nggak bisa buka di laptop, apa? nggak bisa buka di laptop, Hmm, di markah aja dulu, di markah terus buka laptop. udah lah gue bacain aja lah. Oh ya udah, oke. Temen lo nggak lulus tes sorry, gue ulang ya. Buat Uki, temen lo nggak lulus tes FK udah 3 kali. Tapi lo lulus dan lo lagi sibuk nyiapin dokumen yang deadline-nya jam 11 malam. Terus temen lo minta lo ke rumahnya. Lo gimana? Nah, ini studi kasus nih. Iya. Ya makanya gue bilang kan pertanyaan Twitter aneh-aneh. Kalau misalnya temen gue lo ada, Jadi temen lo nggak lulus tes FK udah 3 kali nih. Tapi lo lulus dan lo lagi sibuk nyiapin dokumen yang deadline-nya jam 11 malam. Terus temen lo minta lo ke rumahnya. Lo gimana? kalau gue Hmm. kayaknya gue akan tetap memprioritaskan untuk mencoba untuk menyelesaikan tugas gue, atau mungkin kalau memang bisa ke rumah temen gue sambil gue membantu menenangkan teman gue bilang, cuy gue masih ada ngerjain tugas ini ya, gue mau kelarin dulu gini. Nah, kalau gue sih tergantung temennya siapa. Gak boleh gitu, kalau sebagai dokter harus ini dong, harus No, beda Ya, Wak. untungnya Jadi- saya sejarah. Oh iya, tapi emang nih mungkin buat ini ya, buat pertanyaan dokter kali ya. Nah, itu studi kasus ya, itu kalau bisa dibilang itu macam-macam soal wawancara tuh kayak gitu. wah Soalnya gini, menarik. soalnya gini Ki, bukan apa-apa, ini ngomongin tentang internet, tentang di Twitter atau TikTok. Sorry, pengetahuan gue tentang dokter hanya sebatas di TikTok dan di Twitter. Soalnya ada juga yang bilang bahwa di TikTok itu bilang bahwa kalau misalnya punya pacar anak kesehatan, maka kalian harus siap-siap buat dicuekin. Menurut lo benar nggak? Mungkin dicuekin. Dicuekin itu maksudnya karena dia tugas-tugasnya banyak dan dia harus prioritaskan itu kayak gitu. Iya sih, kayaknya gue melihat teman-teman gue kalau yang pacaran antar fakultas, kalau salah satu anak kedokteran memang harus pengertian ya. Itu Tapi bukan ya. dicuekin, Dims, itu pengertian. Itu pengertian. Tapi ada juga pengertian buat ayang. Tapi ada Kenapa? juga kayak yang banyak pacarannya ya antar FK. Apa sebutannya? Ada nggak di FK istilah itu? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada ya? Oh mungkin di fakultas kita doang, tapi gue nggak mau Iya. nyebut. Tapi gue nggak mau Sama, nyebut. gue juga nggak mau nyebut. Gue nggak mau nyebut. Sama, gue juga nggak mau nyebut. Nggak usah. Oke. nggak usah. Lanjut ya. Opini terhadap orang yang kurang mampu terus pulang kampung pas COVID, lo setuju apa enggak? Oh, ini studi kasus dari wawancara. Ya. Lanjut. Ayo, oke. Pulang kampung pas COVID. Nah, opini terhadap orang yang kurang mampu terus pulang kampung pas COVID, lo setuju apa enggak? Kenapa ada kurang mampu sih? Heran. Gue nggak bisa bilang setuju atau enggak ya. Tapi kalau dari pandangan gue, ya dia harus semuanya tetap harus memperhatikan protokol kesehatannya dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lo udah berapa tahun sih di sana? Lupa gue. Di Inggris. Cuman setahun di Inggris dan ini udah bulan dari September kemarin sih. Oh ya berarti nggak ada istilah, lu nggak ada istilah. Gue pulang kampung dulu nggak deh. Ada sih orang Inggris pulang kampung ke kota-kotanya, tapi karena mungkin Inggris. Maksudnya elunya. Oh gue, iya nggak ada ya, setahun doang soalnya. Udah ya kalau nggak ada kita langsung pesan-pesan klise nih. Ya udah pesan-pesan klise aja udah cukup lama kayak. Iya, ini gue curiga kayak udah 2 jam. Nggak apa-apa kita tes. Soalnya FK nih top 3 ya, episode ketiga terbanyak terdengar. Ya, top 3. Cuman ini episode sama anak kesehatan tuh paling sulit karena kita harus ngulik-ngulik gimana caranya agar dia nggak ngeluarin istilah kedokteran atau istilah kesehatan yang kita nggak mudeng. Ya. Oke, jadi di sesi ini buat Uki, lo ngasih pesan buat adik-adik lo, adik-adik tingkat lo, mungkin calon-calon adik tingkat lo yang pengen masuk FKUI gitu, terlebih buat yang mungkin masuk FKUI ini ya sedang mempertimbangkan masuk KKI.
secara mempertimbangkan general gitu. ya KKI secara general kayak gitu sih. Heeh. Ya pesan-pesan klise aja, yang ya klise-klise. Semua berawal dari niat, mau masuk KKI, mau masuk reguler. Tapi yang penting semua berawal dari niat. Yang penting setelah dicapai dan diraih, konsisten dan dengan niat yang sungguh-sungguh menjalankannya. Oke deh, thank you banget Uki sudah membersamai kita ngobrol dan banyak banget yang apa ya, yang oke ini banyak sih hal-hal yang memang benar kata lo nggak ketemu di internet ya. Dan sekarang sudah ada di internet dalam bentuk podcast kita. Mantap. Oke, buat teman-teman ya pesan gue tadi secara penjelasan Oki, gue menyimpulkan cuman satu, bahwa masuk KKI itu lagi-lagi tidak hanya tentang uang. Sebanyak apapun uang lo, kalau misalnya memang lo tidak siap dengan segala prosesnya, karena prosesnya itu jujur lebih panjang daripada lo masuk simak reguler atau lo SBM, lo SNMPTN, itu jauh lebih panjang, jauh lebih berat, dan lo benar-benar harus mempertimbangkan semuanya, apalagi lo harus memastikan bahwa kondisi lo baik keuangan, fisik, mental itu harus siap sampai lulus seperti itu. Karena ya itu tadi KKI ya lo dapat semuanya atau kehilangan semuanya. Oke. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.